Salam guru hebat di seluruh tanah air Indonesia. Guru adalah salah satu profesi yang akan menentukan masa depan suatu bangsa. Melalui anak-anak didik yang kita didik saat ini, mereka lah yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa akan datang. Mereka akan menjadi pemimpin, mereka akan menjadi pejabat, dan mereka akan menjadi warga negara. Maka tugas kita sebagai guru harus mempersiapkan generasi bangsa yang bermutu dan berkualitas. Mereka bisa berilmu, beradab, dan bermartabat. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita ini, ada kode etik yang harus kita lakukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara. Yang pertama, integritas intelektual. Dalam hal ini, di dalam memberikan materi kepada peserta didik, guru harus memahami materi yang akan diberikan kepada peserta didiknya. Yang kedua, integritas kejuruan. Dalam hal ini, guru harus jujur, profesional di dalam memberikan penilaian kepada peserta didiknya. Contohnya, memberikan nilai kepada peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, keberanian moral. Kita harus berani bertindak, menyampaikan segala sesuatu ketika menghadapi sebuah tantangan atau tekanan dengan prinsip etika dan moral yang benar. Jika di luar sana banyak orang berani bertindak, tetapi tidak mengindahkan etika dan moral. Dalam hal ini keberanian moral belum ada. Maka kita sebagai guru harus menegakkan keberanian moral. Kita bisa berani bertindak dengan prinsip etika dan moral yang benar. Yang keempat, mendahulukan kepentingan orang lain. Banyak kepentingan yang ada di sekitar kita. Tetapi yang harus didahulukan adalah kepentingan orang lain dibanding dengan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Yang kelima, tidak berpihak. Sebagai guru, ketika menghadapi sebuah masalah, kita harus hadir sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah. Apapun kedekatan kita terhadap orang yang sedang bermasalah, kita tidak boleh berpihak, tetapi kita harus menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Selanjutnya, memiliki wawasan kemanusiaan. Guru harus memiliki pemahaman dan kesadaran penuh tentang hal-hal kemanusiaan. Dalam hal ini, kita memperlakukan peserta didik kita dengan adil, tanpa membeda-bedakan peserta didik kita dengan melihat latar ekonomi, latar agama, suku, dan ras. Semua kita perlakukan dengan baik. Semua kita perlakukan tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya, memikul tanggung jawab pengaruh. Dalam hal ini, bahwa guru adalah teladan. Apa yang dilakukan, apa yang diajarkan oleh guru akan memberikan pengaruh kepada peserta didik kita dan orang yang ada di sekitar kita. Maka sebagai guru, kita harus bertindak dengan penuh kebijaksanaan, dengan hati-hati di dalam bertindak, karena segala sesuatu yang kita lakukan akan memberikan pengaruh kepada peserta didik kita ataupun dengan orang lain. Yang kedelapan adalah kerendahan hati. Guru harus memiliki kerendahan hati. Dalam hal ini, guru mengetahui
kekurangan dan keterbatasannya. Sehingga kita mau belajar, kita mau mengembangkan diri dengan belajar kepada teman-teman sejawat kita, baik itu teman-teman yang senior maupun dengan guru-guru muda. Itulah kerendahan hati, mengakui kekurangan dan keterbatasan kita dan mau memperbaiki segala kekurangan kita dengan belajar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yang ke-9 adalah kolegialitas, di mana dalam hal ini guru harus saling menghargai, saling mendukung, dan bekerja sama di dalam menyelesaikan masalah. Sehingga ketika ada masalah di dalam sekolah kita, baik tentang peserta didik kita yang mungkin kemampuannya ataukah keaktifannya, kita harus bekerja sama. Bukan menjadi salah satu tanggung jawab saja dari satu guru, tetapi kita harus bekerja sama dan menghargai pendapat-pendapat teman kita untuk kemajuan pendidikan yang kita terapkan di sekolah kita. Selanjutnya adalah kemitraan. Guru mampu membangun kerjasama dengan semua pihak, baik itu sebagai peserta didik, orang tua, dan masyarakat di sekitar kita, untuk membangun lingkungan sekolah yang kondusif dan mendukung kegiatan-kegiatan peserta didik secara optimal. Yang terakhir, tanggung jawab dan aspirasi profesi. Dalam hal ini, guru bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dengan memberikan pendidikan yang berkualitas dan memiliki nilai-nilai etika. Selain itu, guru juga memiliki harapan atau tujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengembangan diri, dan memberikan kontribusi yang positif untuk pendidikan yang bermutu. Itulah kode etik guru yang akan mengatur kita sebagai guru di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik untuk mempersiapkan generasi bangsa yang bermutu, bermartabat, dan berilmu. Semoga kita semua sukses di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Guru yang hebat, Indonesia maju.